Oke, right. Selamat siang semuanya. Tema hari ini ya, siang hari ini Rebo, tanggal 27 Agustus. Temanya adalah dari jalan sesat menuju jalan Yesus. Ya, teman-teman, pernahkah Anda membayangkan ya, ada seseorang yang lahir, tumbuh dan besar dalam keluarga muslim yang taat. Nah, tiba-tiba dijamah begitu kuat oleh Roh Kudus hingga seluruh hidupnya berubah total. Wow, keren nggak? Wow, ya, oke. Banyak orang yang mungkin berkata it's impossible, nggak mungkin lah. Tapi bersama Tuhan yang mustahil menjadi mungkin. Ya, when God touch your life, nothing will ever be the same again. Ya, ketika Tuhan menyentuh hidup Anda, tidak akan ada lagi yang sama. Ya, hari ini ya, siang ini ya, kita akan mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa, kesaksian yang mungkin akan menantang ya cara pandang kita, sekaligus membuka hati kita bahwa kuasa Tuhan itu nyata, hidup dan bekerja sampai hari ini. Jangan di skip ya teman-teman, karena apa yang akan Anda dengar siang ini bisa jadi adalah jawaban doa Anda yang sudah lama yang Anda nantikan. Alright, welcome to podcast Kompak Siang bersama saya Andre sebagai host dan narasumber Pak Triyono. Alright, kita akan buka dalam doa ya. Kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kasih karuniamu yang besar yang sanggup menjamah setiap hati. Terima kasih karena Engkau sudah menjamah hidup Pak Triyono sehingga hari ini ia boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap kata yang keluar dari mulut narasumber menjadi berkat, penguatan dan membawa banyak orang bisa mengenal kasih Kristus yang sejati. Kami serahkan podcast yang ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, himbauan dan ajakan ya kepada sahabat mereka ya, teman-teman yang berkomentar ya, mulai lumayan banyak ini di YouTube channel ya, yang berkomentar di kolom komentar YouTube ya. Mari kita berkomentar dengan baik ya. Ya, teman-teman perhatikan baik-baik dari kesaksian di podcast ini, kita semua akan banyak belajar, kita juga akan terinspirasi dan kita juga akan termotivasi. Terkadang manusia itu mudah menyerah jika kita melalui atau melewati prosesnya Tuhan, ya enggak? Oke, makasih Mas Triyono yang sudah mau memberikan waktu untuk sharing kesaksian pribadinya, di mana dia mengalami Kristus secara pribadi. Disinilah kita bisa berbagi, bisa sharing, bagaimana mengalami Tuhan secara pribadi, bagaimana mengalami proses Tuhan, pembentukan yang pastinya nggak mudah, ya, ada tantangan dari keluarga, dari masyarakat sekitar ya, dan himbauan ini dan saya ajakan dari teman-teman ya, untuk teman-teman mereka yang berkomentar di kolom komentar ya di YouTube channel ya, mari kita berkomentar dengan bijak dan baik, sopan ya, tidak saling menyerang ya agama lain ya. Jadi kesaksian juga jangan menyerang kesaksian dari tamu-tamu kita di podcast ini, agar endingnya menjadi berkat bagi banyak orang, karena saya percaya semua agama mengajarkan kebaikan, ya enggak? Nah, oleh sebab itu marilah kita saling menghargai ya satu sama lain. Dan puji Tuhan kita semua bisa diberkati Tuhan ya. Sekarang kita kembali ke podcast kita. Inilah saatnya teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas. Ya, welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Sebentar ya, saya berikan layar utama kepada Mas Ono ya, spotlight for everyone. Oke, sebentar, saya sebagai pendamping saja di sebelahnya. Oke ya, oke Mas Ono, bisa mulai ceritakan dengan singkat ya tentang keluarga. Asalnya dari mana ya, teman-teman di YouTube channel ini mungkin belum kenal siapa ya, berapa saudara kandung,
dan apa kegiatan Mas Ono sehari-hari, ya, bekerja apa. Alright teman-teman, tetaplah bersama kami, tetap stay tune narasumber Mas Triyono, ya. Kalau mau dengar podcast Kompak Siang, ayo sini dengerin baik-baik, ya. Alright, let's begin. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Time start now. Let's begin. Ya, silakan Mas Ono, cerita. Halo, selamat siang semuanya. Salam. Salam. Ya, di sini saya mau bersaksi tentang perubahan hidup saya sebelum mengenal Tuhan dan sebelum mengenal Tuhan sama sudah mengenal Tuhan. Saya di sini latar belakang saya dari keluarga Muslim. Alamat tinggal saya, lahir saya Cilacap, Jawa Tengah 91, dan sekarang saya tinggalnya di Bandung. Saya bekerja di kafe Korea. Puji Tuhan bisa kerja di kafe Korea. Luar Dan biasa. sebelum mengenal Tuhan, dulu saya punya saudara, dan saudara saya juga sempat waktu SD bilang sama saya, Ono katanya, udah kamu ikut ibadah aja, ikut sekolah minggu, kata saudara saya waktu SD. Terus saya nggak mau. Setahu saya kan Kristen itu menyembah Tuhan tiga, Kristen itu kafir, yang disalib itu bukan Yesus, yang disalib itu Yunus, setahu saya waktu dulu. Ya. Coba ceritakan, saudara kandung berapa, Mas? Ini ada teman-teman yang di YouTube channel nanya ke saya ini. Saudara kandung. Saudara kandung berapa? Mas Ono anak keberapa? Anak pertama. Iya, anak pertama. Terus orang tua saya juga cerai. Saudara kandung berapa? Anak cuma satu kah? Dari mama bapak cuma saya doang satu gitu. Oh iya, oke. Anak tunggal lah ya, anak tunggal. Oke. Anak tunggal satu, cuman kan saya ditinggal sama orang tua dari kecil. Dititipin sama kakek. Ya. Jadi saya hidup tuh dititipin sama kakek nenek gitu waktu dulu. Di mana? Di Cilacap juga? Iya, di Cilacap. Saya besarnya di Cilacap gitu. Cilacap. Sampai tahun apa? Umur berapa tinggalkan Cilacap? Kira-kira tahun berapa? Kira-kira aja. Sampai 2000 ya. Setelah COVID. Udahlah, masih tinggal di Cilacap ada 10 tahunan gitu, kurang. Saya juga mengenal Tuhan kurang lebih 10 tahunan lebih lah baru ya, maksudnya tinggalkan Cilacap itu waktu apa? SD kah, SMP kah? SMP kelas 2, tapi kan saya nggak keluar. Nggak keluar ya. Oke, berarti kira-kira umur 14 tahun lah ya. Baru tinggalkan Cilacap. SMP-nya saya nggak diterusin karena nakal, pengaruh kayak gitulah. Berarti 10, 6, 5, 6, 12 ya, SMP kelas 14, umur 14 tinggalkan Cilacap, betul kira-kira ya? Iya, sekitar segituan, Pak. 14 langsung ke mana? Ke Lembang? Enggak. Jadi gini, Pak. Nah, terus waktu itu si saudara saya Denis, aku nggak mau kayak gitu kan, maksudnya karena setahu saya kan Kristen tuh seperti itu gitu ya. Jadinya akhirnya waktu SMP lah kelas 2-an, saya di situ tuh apa ya namanya, pergaulan bebas gitulah, mungkin karena di mana, di Cilacap kah? Iya, di Cilacap, pergaulan bebas karena kan hidup sama kakek nenek jadi bebas gitu, nggak ada yang ngurus saya, nggak ada yang ngertiin saya gitu. Jadi kan terus saya juga sakit hati ke orang tua saya, kenapa orang tua saya ninggalin saya ya, jadinya saya juga kan melakukan hal segala sesuatu yang negatif bebas lah, ya, kayak negatif. Minum, kakek nenek kerja apa waktu itu? Ya waktu itu kakek nenek kerja tani biasa, tani di kampung. Ya asal ikut makan gitulah ya. Iya, asal ikut makan aja lah di situ. Terus saudara saya juga Denis itu yang Kristen, dia juga Kristen dari kecil. Dia juga sama, suka mabuk, suka minum, padahal dia juga Kristen dari kecil sama gitu. Dia juga dia juga sama ngerokok, mabuk, minum obat segalanya. Terus seumur ya, sama Denis. Seumuran sama saya. Nah, terus setiap make juga ke rumah kakek saya. Dia nggak berani di rumahnya karena mungkin rumahnya tuh
apa ya, lebih ketat lah. Kalau di rumah kakek saya kan jarang ada Bebas. orang karena kakek itu suka ke kebun. Oh, tapi Ke ada sana. nenek kan? Ada nenek. Iya, nenek kakek suka ke kebun, jadi di rumah kakek Oh, saya itu sepi, kosong. memang nggak ada orang. Nah, jadi sering Oh, makailah di situ. Nah, secara singkat, lama lama udah secara singkat lama lah, udah melakukan hal kayak gitu. Nah, jadi kan saya juga keterjerumus seperti itu, tapi saudara saya yang Kristen juga sama seperti itu. Nah, terus oke. singkat cerita, saya tuh ke Cianjur sama bibi saya, adik bapak saya di Cianjur. Oh, diambil Nah, sana ya? iya, di Cianjur malah hidup saya lebih hancur lagi. Ya walaupun Hmm, eh, pas di Cianjur tuh Dion, Ono kamu tuh di sini harus rajin ibadah, katanya harus sholat, harus Jumatan, karena beda sama yang di Jawa. Mungkin kalau di sini mah bener-bener santri, terus malu juga sama mamang. Mamang kamu tuh kan ustad gitulah. Nah, terus hmm. ya saya tuh ngikutin ngikutin ya ajaran mereka Sholat ya, gitu lah. Saya sholat ikutin ya. ya, walaupun walaupun kurang tahu lah. Terus saya nggak ngerti cara sholat kayak gini 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 ya. Maksudnya ngerti mah ngerti, cuman nggak hanya ruling nanti saya aja gitu Pak. Ya ya Oke. Tapi apa diajari pengajian, ada pengajian nggak? Diajari ya apa diajarin doa ikro doa kayak doa gitu, alif doa alif doa, baca ada doa doa yang masih ingat nggak? ya, kayak misalkan Ada Bismillahirrohmanirrohim, ada A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim kayak gitu. ada. Enggak sebelum sholat kan ada itu eh, doa doa awal ya, kan ada. Masih ingat Hmm. nggak? Masih ingat nggak? Ya misalnya ya kabiro walhamdulillah Nah, wa sebentar, kasiro. sebentar, sebentar, sebentar. Jangan Iya, buru-buru. Masih ingat? Ada yang diingat nggak? Doa-doa. masih ada Oke, beberapa. sebentar, sebentar ya, sebentar, sebentar. Teman-teman, ini di podcast ini ya tidak bisa ngaku-ngaku Muslim, padahal dia Kristen. Nah, ini teman-teman, saya mau buktikan, ya, atau saya mau tes apa benar ini Triono orang Muslim, bisa ngaji, tahu baca Al-Quran, bisa baca doa-doa yang singkat-singkat. Saya mau buktikan. Ya, sekarang kita yang nonton ini Indonesia. Jadi di sini nggak ada, podcast saya itu tidak ada ngaku-ngaku Muslim padahal dia memang Kristen. Nah, ini teman-teman, Mbak, saya mau tes ya. Coba apa yang kira-kira Mas Ono ingat? Doa-doa Ya, yang doa-doa singkat yang ingat. Silakan. yang singkat-singkat aja ya, kayak Ya, ikro kayak gitu, ali ya bata boleh. sajin. Ada bukan itu, Al-Fatihah. bukan bacaan. Harus harus doakan. Kalau bisa dilantunkan dengan lagu ada nggak? Bisa nggak? Ya, yang kayak lagu tuh Bismillahirrohmanirrohim, kabiro walhamdulillah wa kasiro kini wajatu wajia lilati wa tamar semawarti warto alima muslimah mamana mama mina muslimin, paling kayak gitu Om. Oke, sah, sah. Oke teman-teman, Pak Yumbuk dengar saya, Nah, saya. Oke, luar biasa. lanjut lanjut Pak. Oke, ya dari teman-teman tidak ada tipu-tipu sini ya. Podcast saya betul-betul jujur. Kalau memang bukan bukan apa bukan Muslim, jangan ngaku-ngaku. Di sini selalu ada apa? Ada buktinya. Jadi ternyata benar dia memang tadi latar belakang Muslim. Karena orang tuanya pun Muslim, yang taat, keluarganya Muslim. Oke, lanjut, silakan. Nah, terus kan saya teh sama saudara saya itu tuh pisah. Saya tuh ke Cianjur, saudara saya udah nggak ngerti tuh, saudara saya katanya dengar-dengar kabar kalau saudara saya juga ke Bandung, tapi saudara saya mah ke Bandung bukan kerja tapi sekolah, Siapa sekolah di tuh? teologi. Denis itu ya? Denis. Iya, namanya Denis. Yang tadinya Sekolah di ngajak, yang tadinya ngajak ke gereja, tapi ternyata dia ngerokok lah, obat lah ya. Itu Iya, dia kan? waktu waktu SD Waktu kan itu. sering, waktu SD tuh kan mainnya bareng Pak. Jadi Nah, iya. kemana-mana bareng, kayak ya Oh, namanya tetangga deket lah. Jadi kemana-mana bareng gitu sama Denis tuh. Terus dia tuh, ayo Yon kamu ikut sekolah minggu. Ah nggak mau ah. Emang harus jadi Kristen. Kristen tuh kafir menyembah Tuhan. Ya enggak lah, nggak kayak gitu kata
Kata saudara saya teh nggak kayak gitu katanya. Udah weh, dah cuman sekilas kan. Nah Iya. akhirnya pas Itu SMP, siapa? Denny itu siapa? Anak dari Om kah? jadi bapaknya Denis tuh kakak beradik sama nenek saya. Oh, oke, oke, kakak beradik. Jadi dia walaupun sudah Kristen tapi ternyata dia ngerokok juga ya, ngobat-ngobat Waktu juga ya. SMP, waktu SD mah enggak, SMP-nya. SMP-nya masih ngerokok. Nah, terus Nah tiba-tiba SMP-nya tiba-tiba dengar dia sekolah teologi di Bandung, betul? teologi, ya. Tapi kan pas dia sekolah teologi, saya juga udah nggak di Cilacap, Denis juga udah nggak di kampung gitu. Nggak dikasih kabar ya, kan belum ada HP ya. Udah nggak dikasih kabar, nggak tahu. Memang saya juga nggak tahu dia sekolah teologi, sekolah teologi aja saya nggak tahu, nggak ngerti sekolah apa kayak gitu. Pokoknya yang setahu saya dia tuh sekolah aja gitu. Tapi dia juga nakal Oh, banget gitu, sama kayak saya dulu gitu. Cuman pisah, saya ke Cianjur kalau dia mah sekolah gitu. Nah, pas di Cianjur, di Cianjur saya itu suruh ya suruh suruh sholat kayak gitu, suruh ngaji, suruh kayak gitu. Nah, pas di Cianjur saya bergaul tuh dengan ya orang seperti itu lagi, mabok lah, ngobat lah, ngerokok lah. Saya sampai pergaulan seks bebas ya kayak gitulah om lah ya, namanya kuda dulu kan ya, jadi segala dimakan lah kayak gitu. Nah terus terusan seperti itu. Terus saya juga pernah berdoa, ya Allah, saya pengen tobat, saya pengen berubah, saya pengen lepas dari semua ini. Saya waktu udah berdoanya capek. berdoanya kepada siapa itu? Waktu Ya berdoa? kepada Allah, Allah saya. Oh, masih Saya Muslim, ala Pak. ala ala negeri Mekah lah Allah ya. saya, ya Allah, Ala negeri Mekah. Ya cakap lah. Ya. saya pengen berubah kayak Oke. gini. Nah, terus ketika saya sholat, ketika saya Jumatan, saya ya maksudnya rajin lah sholatnya, dan memang harus harus di sana mah, kalau enggak kan malu juga gitu. Nah, terus abis itu teh abis doa teh ya memang hari itunya itu apa ya namanya tuh, hari itunya tuh sempat adem gitu artinya ketika doa, tapi besok teh ngelakuin lagi kayak gitu, jadi kayak Dilakuin lagi. Oke. dilakuin lagi. Jadi kayak ibaratnya gini lah, kalau di Kristen itu saya merasakan ada Roh Kudus yang benar-benar mengingatkan atau menguatkan saya. Tapi kalau di yang agama yang sebelumnya, saya itu nggak ada sama sekali yang ngingetin dalam diri saya gitu. Oke. Jadi saya itu mau ngobrol juga ngobrol sama siapa, teman-teman semuanya seperti itu. Jadi saya itu capek. Akhirnya saya kerjalah ikut mamang saya karena dia juga pemborong, pemborong kayak proyek kayak gitu. Ikut ke Bandung, di Bandung ketemu sama orang kayak gitu lagi, sama semuanya. Pokoknya sampai capek Ya, saya, ya, ya. Tuhan, saya pokoknya udah capek. Saya nggak tahu, saya nggak tahu harus gimana. Yang penting saya pengen lepas. Sampai sampai kan kalau iblis, kalau dia kita mengatakan iblis datang ke dunia itu membawa, membunuh, membinasakan, Ya. membawa dulu membawa dulu ke hal-hal yang negatif. Nggak mungkin lah iblis membawa hal sesuatu yang positif, membawa terus ya lama-lama kalau saya terus ngobat terus lama-lama kan saya mati kan. Ya, ya. Nah akhirnya saya binasa ya bersama dengan iblis. Saya teh ya kepikir seperti itulah, saya teh nggak mau gitu. Terus saya teh udah capek Oke. hidup, udahlah saya mau mati aja lah gitu. Maksudnya hidup udah kayak gini, maksudnya orang tua juga ninggalin hidup ya, jadi kayak udah nggak ada masa depan gitulah ya. Sekolah juga Oke. nggak bener, udah sampai kelas 2 SMP gitu nggak diterusin karena nakal banget saya waktu SMP. Jadi udah Oke. udah nggak mau sekolah gitulah istilahnya. Di Ya. sekolah ketemu teman kayak gitu, di terus di kampung juga sama saudara saya yang Kristen juga sama seperti itu, ke Cianjur juga seperti itu. Jadi kayak kayak apa ya, kayak saya tuh eh, apa ya, Dikelilingi ya, dikelilingi oleh ya jadi saya iblis-iblis ya. dikelilingi yang Ah, kayak gitu iblis. kayak gitu. Oke. Tapi saya pengen berubah, tapi saya pengen bertobat, saya tuh nggak bisa Nggak gitu, tahu saya nggak tahu caranya. Oke. gimana gitu. Nah Sebetulnya akhirnya titik awalnya bagaimana, Mas Ono? Waktu itu apa yang menyebabkan, karena bosan dengan kehidupan-kehidupan yang begini-begini saja, terus kepingin keluar tapi tidak bisa. Terus siapa yang mengenalkan siapakah jadi Yesus gini itu? Om, Siapa? Ah, habis silakan. itu secara singkat saya pulanglah ke Jawa, Ke nggak tahu Cilacap lagi kenapa kah? saya pulang lagi ke Jawa Om. Pak, Oh, saya pulang lagi ke Jawa, saya izin sama mamang bibi saya nggak tahu kenapa, ya mungkin Tuhan lah udah sebentar. gerakin saya. Pulang ke Jawa kemana? Ke rumah kakek nenek itu ya? Rumah kakek nenek saya waktu itu, Yang waktu itu ya? iya Oh, waktu itu, kaget. tapi waktu itu Kakek nenek kaget lah. saya masih ada. Nah, kaget lah dia. Dari mana kau? Iya toh?
Nah, terus saya ketemu sama saudara saya yang Kristen itu. Yang Dennis itu, Dennis kan? Ya, yang dari tenis itu. Nah, Terus itu lihat dia, lah kenapa kamu jadi beda kata saya teh dari cara bicara. Ah, pokoknya semuanya itu beda. Saya tuh bingung. Dia ngelihat saya, mata udah masuk ke dalam, badan udah krempeng, rambut udah pirang. Pokoknya, udah tinggal tulang lah. Pak Atam juga mungkin tahu lah. Saya tuh tinggal tulang. Udah kayak, udah ya kayak triplek badan saya oke, putih. Sekarang udah sebentar, gendut. sebentar, Mas Ono. Saya sapa dulu yang baru masuk ini. Ada Ibu Astriani, ada Ibu Foni, ada Pak Katama. Saya yang terlambat. Tadi sempat dia ngaji di sini, itu enggak sempat dengar karena kalian lambat masuk. Kita mulai jam 12 tepat ya. Nanti dengerin YouTube-nya sajalah. Tadi dia ngaku Islam, saya nggak percaya. Apa benar Islam? Jangan-jangan Kristen ngaku Islam. Saya tanya, apa masih ingat doa-doa singkat atau doa-doa pendek yang diingat? Dia ingat. Baru saya tes tadi, ternyata dia bisa, masih ingat dia. Ternyata saya bilang sah. Tadi Anda semua terlambat, tiga orang Pak Katam, Ibu Astriani, Ibu Foni enggak sempat dengar. Oke, lanjut ya. Right, sebentar. Islam yang masuk. Oke, sebentar. Oke, waktu itu ketemu Dennis. Dia itu sedang apa? Masih sekolah, SMP kah? SMP waktu itu? Enggak, kan dia udah lulus Om. Dia kan kuliah di Karisma, di STT Oh, Teologi di mana? Di Bandung. di Bandung. Nah, Oh, dia dia tuh kayak berubah. ibaratnya Karisma itu sekolah teologi itu ibarat sekolah Alkitab lah kayak gitu Om. Oh iya iya. Oh, Nah, ketemu terus dia, ketemu dia apa komentar ya Dennis saya Dennis? lihat dia tuh kaget dulu Om karena kan dia kan dulunya juga sama kayak saya Om. Terus ketika saya lihat dia, kenapa ini kok orang jadi kayak gini? Saya teh penasaran. Saya nanya ke dia, "Lah, kenapa Kang? Kan pengennya saya kakangnya. Kenapa Kang? Kok Nah, kamu jadi kayak gini? Ya itu semua karena Tuhan. Saya udah nggak amin. ngerokok, saya udah nggak minum, saya udah nggak mau mabuk. Saya teh, nah terus saya tuh kan pengen lepas ya Om ya. Lah, terus gimana itu caranya? Kok bisa lepas? Kata saya teh. Saya juga pengen lepas dari itu semua, tapi saya nggak bisa. Kata saya teh. Kata saya teh nggak bisa. Iya, itu semua karena Tuhan. Karena saya juga dulu sama kayak kamu. Kalau kamu mengandalkan kekuatan kamu sendiri, kamu nggak akan bisa, Wah, kamu nggak akan keren. kuat. Iya Kamu iya tuh iya. harus andalin Tuhan. Karena yang ya ibaratnya ginilah, iblis itu kan selalu mengaung-ngaungnya mencari mangsa. Ya memang saya kerasin sendiri udah pusing gitulah ibaratnya nggak ada jalan, nggak ada jalan kebenaran kayak gitulah ya. Nah Iya. terus akhirnya nih, terus dia bawa laptop nih, tonton dulu video ini coba, ntar habis itu saya jelasin ke kamu ya, kata dia Oh, oke oke. tuh. Nah, Video terus video saya Yesus itu kah? ya video Yang tentang Tuhan Yesus yang lah yang ibaratnya gitu. disalib itu kah? Yang Passion of the Christ itu? Bukan itu? Bukan sih, jadi kayak gini Om, jadi kayak video itu teh kayak kayak apa ya? Bukan Tuhan Yesus, jadi kayak dibuat lagi kayak gitu. Maksudnya gini, saudara saya itu kenal Tuhan. Nah, Hmm. tapi dia tuh kan kalau udah kenal Tuhan tahu keselamatan gitu ya. Maksudnya kalau Hmm. kita hidup percaya Tuhan pasti kita diselamatkan, Oke. dosa-dosa kita ditebus, semuanya ditebus lah ibaratnya gitu. Alright. Jadi saudara saya itu kan tahu kebenaran, tahu firman Tuhan, tahu tahu siapa yang menebus dosa kita. Nah, dia tuh mengenal Tuhan. Nah, di video itu tuh yang saya cerna gitu ya waktu dulu. Nah, Oke. terus saya tuh meninggal, saya tuh mati ketabrakan gitu. Terus arwah saya tuh gentayangan nyari si Denis gitu ibaratnya. Kenapa kamu kenal Tuhan? Kenapa kamu tahu jalan kebenaran, keselamatan dan hidup? Orang siapa yang percaya kepadaku tidak akan pernah binasa Binasa. gini-gini. Ya. Kenapa kamu tuh nggak ngomong sama saya gitu? Nah, Oke. nah gitu. Jadi dia tuh kayak saudara lagi tah. Pas nonton itu aku teh kepikir gitu. Saya mati terlanjur nggak mengenal Tuhan, saya masuk neraka. Nah, jadi berarti kalau saya mati juga masuk neraka ya. Kan kalau di Islam mah kan saya harus berbuat baik dapat pahala, menolong orang dapat pahala. Saya berbuat baik nggak pernah. Yang ada malah saya hidupnya amburadul. Pasti saya nggak dapat pahala. Nanti kalau saya mati, saya jadi ngomong sendiri, dijawab sendiri. Kalau saya mati ya, pasti saya juga masuk neraka. Sekarang
rambut satu dibelah jadi 7, jembatan Shirathul Mustaqim. Oke lah, bagi manusia itu tidak, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Misalkan rambut satu dibelah jadi 7, saya nyebrangin rambut tersebut, saya bisa selamat. Oke lah, kalau dipikir secara manusia saya tidak bisa selamat. Tapi kalau dipikir secara kebaikan, saya menabur kebaikan, saya sholat, saya itu gitu ya, ibaratnya pasti saya masuk surga, bisa melewati rambut itu. Lah, Iya, iya. saya buru-buru berbuat baik, buat amal buat orang lain, buat diri saya aja susah. Kata saya teh, saya jadi ngomong sendiri dibalas sendiri. Saya buru-buru untuk melakukan hal seperti itu, tapi tiap hari mabuk, tiap hari ngobat, kalau saya mati sekarang tuh pasti saya masuk neraka gitu. Saya nggak punya keselamatan kayak gitu kan. Oke, Jadi saya oke, ngomong oke. sendiri, jawab sendiri. Oh, akhirnya dari situ gimana? Ya Kak, saya mau nggak tahu kenapa kayak kayak badan tuh ya terasa dingin, ngobrol sama mamanya Dennis juga terasa dingin, jadi rada beda lah gitu sama sebelumnya. Gimana Oh, akhirnya, nah kan kayak kakek saya, kayak bapak saya juga banyak ilmunya Pak, jadi suka kesurupan gini dengan bapak saya dulu. Pas waktu saya kecil, jadi suka suka apa ya namanya, eh, apa sih kayak ilmu-ilmu macan-macan kayak gitu. Jadi setiap hari Jumat atau Selasa bapak saya tuh suka kumat-kumatan lah kayak gitu loh, banyak setannya gitu, kayak dukun-dukun kayak gitu waktu dulu makan. Nah, ya. Oke, sebentar, sebentar Mas Ono. Ceritakan aja mengenai eh, setelah menonton film Yesus, eh, ya toh. Lalu apa yang terjadi? Apakah nah langsung terus, diajak si Dennis itu untuk ayo bertobat kita apa ibadah ke gereja yuk nanti hari Minggu atau bagaimana ceritanya nah terus Dennis? gini Om, Silakan. Hmm. habis itu teh, habis itu teh yaudahlah saya mau mau menerima Tuhan Yesus, sok ikutin Tuhan Yesus ya, Oh. ampuni segala dosa-dosamu ini ono Tuhan, mau Oh berserah aku. kenapa? Dibimbing oleh dia kah? Iya, dibimbing sama dia Om, dan saya nggak ngerti apa-apa, nggak Oh, ngerti oke, 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 baca ya. Alkitab juga kan, ibaratnya saya Oke. nggak ngerti, pokoknya nggak ngerti apa-apa lah ini teh. Gimana-gimana saya nggak ngerti, ibaratnya plonga-plongo lah, ibaratnya kayak gitu, nggak ngerti sama sekali gitu. Oke, alright. Nah, habis itu teh, habis itu teh, yaudah kamu mau balik lagi ke Cianjur ya, aku dikasih Alkitab. Udah ya, kamu udah mengenal Tuhan. Cuman sebatas itu aja Om. Terus saya balik Oh, lagi ke Cianjur, balik lagi ke Cianjur. Kamu udah pulang dari Bandung ya? Ketemu sama siapa aja, sama ya Kak Denis kayak gini. Awas loh kalau kamu jadi Kristen lah. Kenapa Mamang satu tiba-tiba ngomong gitu? Kenapa gitu, Mang? Kalau sudah jadi Kristen, kalau kamu jadi Kristen itu, kamu tuh kuala, kamu tuh udah agama Islam, kamu tuh masuk neraka. Ya saya jawab, emang Mamang pernah meninggal gitu, mati terus melihat orang Kristen yang dari Islam masuk oke. neraka? Enggak kan, kata saya teh. Ya. Mamang juga kan hidupnya di sini. Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi Oke. saya dipromunikasiin sama Mamang saya tuh hal-hal yang negatif. Pokoknya saya jangan mengenal Tuhan. Saya bawa Alkitab waktu itu, tapi saya nggak berani baca karena ya saya takut. Akhirnya dari situ, walaupun saya berdoa di masjid juga malah, aku tuh gini Om, aku tuh dosa nggak ya? Kemarin saya udah menerima Tuhan Yesus sama saudara saya. Tapi sekarang saya sholat lagi. Ayo udahlah nggak apa-apa. Saya sholat juga ngomongnya Tuhan Yesus, udah bingung saya. Oh harus gimana gitu. Aku benar-benar nggak ngerti Om. Jadi aku teh, aku Ya, malah ya, jadi oke. agama dua ini. Ya, Jadi ya. agama dua tuh gini. Saya sholat kepada Tuhan Yesus. Saya sholat juga kepada Allah. Jadi gimana ini saya ya Tuhan? Saya tuh harus gimana? Bingung. Oke. Nah, di situ saya pokoknya terjerumus lagi karena hal-hal seperti gitu. Saya udah berdoa sama Tuhan juga tetap kayak Ya. kayak kayak mungkin gini, karena nggak ada lingkungan yang mendukung saya untuk bertumbuh baca Alkitab, firman Tuhan Iya, atau oke, sebenarnya oke. karena Sebentar, Mas Ono. Oke, teman-teman dan teman-teman yang di virtual Zoom maupun yang di YouTube channel. Disinilah ya, mengingatkan kita semua ya, apa yang diterima oleh Mas Ono dari saudaranya Dennis sudah ya, sudah mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup ya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apa? Begitu Dennis pergi, iblis itu percayalah, iblis itu rela untuk menyesatkan ya. Ada di Dennis pergi, nggak adalah yang menguatkan dia lagi,
mengingatkan Mas Ono lagi. Dan sendirian iblis yang membisik-bisikkan. Nah, akhirnya dia ke masjid berdoa, ya berdoanya ngawur-ngawur aja lah, berdoa kepada Yesus, berdoa kemana-mana. Nah itulah penyesatan iblis itu memang sepertinya sepertinya ya. Disinilah kita lihat ya bagaimana perjuangannya. Ini Mas Ono ini berjuang betul-betul untuk keluar dari kegelapan menuju ke terang yang ajaib. Oke, lanjut. Kapan bisa lepas? Itu, Om, ya, silakan. Habis itu Om saya balik. Dan nggak tahu kenapa saya tuh pengen pulang lagi. Tapi udah waktu lama gitu, singkat 1-2 tahun lah. Saya pulang lagi. Pulang kemana? Iya Om ya, pas pulang lagi ketemu lagi. Ketemu Dennis? Iya ketemu Dennis lagi. Loh, kok bisa pas ya? Kenapa bisa bareng? Ya itulah, semua kena Tuhan. Terus dia tanya ke saya, kamu udah mengenal Tuhan udah sampai mana? Lah, saya tuh bingung Kak, gimana? Kan kakak ngomong, kamu mengenal Tuhan sampai mana? Saya baca Alkitab juga takut. Terus saya di sana gimana? Gereja juga nggak ada, semuanya masjid, kata saya teh. Oh iya ya, jadi dia tuh kepikiran, oh iya juga ya, gimana saya mau bertumbuh, gimana saya juga mau mengenal Tuhan, gimana saya juga mau baca firman Tuhan, lingkungan saya semuanya beradu lagi kayak gitu lagi, karena ya iblis tuh nggak mau saya mengenal Tuhan, makanya iblis tuh berusaha menjatuhkan saya, menjatuhkan lagi saya ke titik yang itu, karena iblis tuh tahu celah saya di sana menangis-nangis Kak, guling-guling, segala rupa lah ibaratnya gitu untuk ikut mengenal Tuhan, tapi susah lagi Kak, kayak ada halangan sendirian ya, sendirian dalam hidup saya. Oh ya, terus saudara saya tuh mikir dan sambil berdoa, gimana kalau kamu tinggal di kampung di sini, kamu juga nggak akan kuat. Pasti kamu juga dihina, pasti kamu juga dicela, pasti ya memang itu ada orang kayak gitulah. Memang nggak semua kampung seperti itu, tapi kamu pasti nggak akan kuat, nggak akan pasti domong ABCD gitulah, karena kamu udah teh maaf kata lah ya, udah teh miskin, udah teh keluar dari agama Islam jadi Kristen gitu kan, ibaratnya seperti itulah. Satu kampung juga ya tahu lah saya itu orangnya nakal, orangnya nggak bener, pokoknya orangnya orangnya nggak bener lah gitu, saya itu nakal gitu, terkenal nakalnya gitu. Nah terus saya itu saudara saya itu berdoa, gimana kamu mau nggak tinggal di gereja, kata saudara saya teh, kata mamahnya Dennis itu tuh, gimana katanya, mau nggak itu tinggal di gereja tuh di mana? Kamu tinggal di gereja di Banjar, namanya Pak Daniel pendetanya. Ya kan saya nggak tahu ya. Pokoknya kamu kesana aja lah. Aduh, gimana ya? Nah terus saya nggak tahu kenapa saya nggak saya nggak mau ketika saya ngobrol sama saudara saya, nggak tahu kenapa saya jadi nggak mau lagi ke Cianjur. Saya pengen berubah, saya pengen bertobat, saya pengen mengenal Tuhan lebih dalam lagi, tapi gimana caranya? Nah terus saya secara singkat saya diantar ke gereja di Banjar. Aduh Tuhan, saya di Banjar nggak kuat Om, saya diproses. Saya biasa pulang malam, saya biasa gitaran, saya biasa mabok, saya biasa ngobat. Sekarang di gereja saya harus ngepel, harus bangun pagi, harus doa. Pokoknya kebiasaan buruk saya berubah untuk menjadi sesuatu kebiasaan yang baik, yang berubah. Itu tuh apa ya, nggak gampang dan nggak mudah. Dan berat itu proses. Ya, betul. Saya merasakan sendiri Om gitu ya. Seperti kayak saya punya luka, punya koreng itu dibanjur sama air garam, itu yang saya rasain. Saya sakau Om, pengen ngobat, sampai habis itu di gereja obat sama saya. Ya ampun. Saya sampai dipanggil. Sebentar Mas Ono. Mas Ono waktu ke Cianjur, mana? Ke Cianjur, gerejanya mana? Gerejanya di Cianjur saya nggak ke gereja. Bukan. Maksudnya waktu itu di gereja, tidur di gereja, harus bangun pagi, harus ngepel itu di mana? Kota mana? Kan saudara saya. Sebentar. Jangan cerita saudara. Itu tinggalnya di gereja mana? Di Kroya kah? Sidareja kah? Di Banjar Om. Sebentar. Supaya urut ya teman-teman yang di YouTube ini paham. Kalau cerita ke sana ke sini. Ya, yang di YouTube tanya ke saya, ini kemana nih? Maksudnya di gereja yang di mana? Ya, pelan-pelan ya. Gerejanya di mana? Di Banjar. Gerejanya di Banjar. Ya, oke. Teman-teman gue nggak tahu. Supaya ada pandangan.
yang di YouTube? Kira-kira aja berapa kilo? Kira-kira berapa? 20? Kalau naik bis tuh sekitar 3 jam Om, 3 jam. Ya 50 kilo lah ya. Iya. 50 ya, kira-kira 50. Lumayan jauh dah. Waktu kerja membantu apa ya, bersih. Teman-teman di YouTube kan tahu tadi kan tidak. Nggak jelas Om suaranya Om. Gimana Pak Katam bisa dengar suara saya atau suara saya aja nggak didengar oleh di Ono ini? Dengar suara saya nggak? Sekarang jelas lagi Om. You punya jaringan lah berarti. Oke, waktu kan punya Alkitab, ya toh? Alkitab sudah tinggal di gereja. Apakah tidak sempat yang dikasihkan oleh Dennis? Gimana? Maksudnya gimana Om? I don't know what to say now. Tes 1, 2, 3. Bisa dengar suara saya? Ya sekarang jelas, dengar-dengar. Oke. Alkitab oleh Dennis. Oke, dengar suara saya? Ya dengar. Tetap di gereja karena tidur di gereja, bersih di gereja. Ada doa ini, doa itu, kan punya Alkitab. Suaranya jadi nggak jelas Om. Jadi gini, saya di gereja. Nah, saya suruh tinggal di gereja Banjar. Saya tidak tanya ini orang YouTube, ini YouTube channel ini teman-teman kirim komentar ke saya, kan you punya Alkitab. Iya. Waktu Alkitab di gereja tuh Anda pernah baca nggak? Atau aja diplastikin aja? Atau Iya dibaca Om, tapi kan dibaca juga saya nggak ngerti Om, karena kan baru. Ada ketua ini, ketua itu, bisa itu yang ditanya teman-teman di YouTube channel ini. Silakan. Nggak dengar suara saya lagi? Iya nggak jelas Om. Coba sekali lagi, maaf Om. Ya, you punya jaringan berarti. You sekarang pakai apa? WiFi atau data? Data sama WiFi sekarang Om. Coba salah satu aja. Nggak bisa kan dua-dua, nggak bisa loh. Yang lebih kuat mana? Teman-teman, Pak Katam bisa dengar saya suara jelas nggak? Halo Pak Katam, enggak ada yang komen ini. Jelas Pak. Jelas ya. Nah, berarti ini jaringannya si Ono ini yang problem. Nggak kedengeran. Tadi nggak kedengeran. Sekarang nggak kedengeran juga kah? Halo. Sudah Pak, sudah jelas, sudah. Tadi memang putus-putus Pak, suara Pak. Putus-putus kah? Iya. Sekarang sudah jelas. Sekarang jelas? Ya, jelas. Ono, dengar saya jelas nggak? Sekarang juga dengar Om jelas. Oke. Ini teman-teman di YouTube channel ini tanya, you kan dikasih oleh Dennis satu buah Alkitab. Waktu tinggal di gereja, harusnya ada kesempatan dong untuk baca itu. Ada kesempatan dong untuk tanya-tanya, misalnya ada yang nggak ngerti kan tanya sama orang gereja. Kan di situ tinggalnya. Apakah sempat baca atau sempat tanya jawab yang nggak ngerti-ngerti misalnya? Ya, pernah Om, pernah. Iya pernah. Iya pernah. Tapi kan baru Om. Jadi baru masuk gereja itu. Ya kan karena hidup saya kan biasa bebas ya Om ya Om ya. Terus sekarang saya hidup harus mengikuti aturan gereja. Nah itu teh baru Om, belum ada 1 minggu. Iya. Oke. Saya tuh nggak kuat kayak gitu. Ya dikasih Alkitab, dikasih Alkitab saya baca juga. Ya kan merubah itu ada fungsinya, ya nggak? Halo? Nggak dengar lagi? Nggak dengar? Dengar saya nggak? Dengar saya nggak?
Ini problem you punya jaringan ini. Di saya punya jaringan kuat ya. Dengar saya nggak? Oh itu sudah freeze ya. Kelihatannya delay sudah. You sebentar lagi terlempar nih. Kelihatannya jaringannya terlempar you punya sebentar lagi. Sudah freeze ini. Pak Katam dengar saya? Atau suara saya kecil kah? Dengar Bapak, dengar. Nah, berarti jaringannya si Ono ini masalah ini. Halo, bisa dengar? Sebelum ini, Ya, dengar. Dengar ya. Oke. Kan Ono kan kalau ya enggak, orang yang tadinya enggak sekolah jadinya sekolah. Itu sekolah kan sih konsep Suaranya Pak. Kenapa? Suaranya kadang jelas kadang enggak. Kenapa ya? Kecil, Pak Andre belakangannya kecil nih. Betul Tadi kah? kencang, belakangannya Betul kecil kah? iya tadi. Betul Pak Katam. Di saya ya di saya dari Pak Andre Hah? agak trouble tadi suaranya dari Pak Andre. Ada kresek-kreseknya yang mengakibatkan. Halo, tes. 1 2 3. Gimana? Halo? Agak jelas, cuma ini timbulkan ehonya Pak. Sedikit eho tambah lagi sehingga nanti bisa jelas. 1 2 3. Sudah penuh ini. Oke. Ehonya udah Oke, banyak. oke. Tes 1 2 3. Ya, jelas. Ono bisa dengar saya? Udah dengar, tapi kalau ngobrol kadang putus-putus gitu, kresek-kresek gitu. Oke, saya ulangi pelan-pelan ya. Kalau mau berubah, segala sesuatu perubahan itu ada konsekuensinya. Contoh, anak yang tadinya nggak sekolah jadi sekolah kelas 1 SD. Ya kalau mau berubah ya nggak bisa main-main kan. Pagi-pagi siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sekolah harusnya tadi main-main nggak enak. Untuk masuk sekolah kan nggak enak. Ada perubahan, itu konsekuensinya. Harus ikut gurunya di kelas, ya tidak bisa semau-maunya main tanah, main air, kan itu konsekuensinya. Nah, dengan Pak Ono tadinya main ngobat lah, main minuman keras, ngerokok. Nah, sekarang tinggal di gereja. Karena mau berubah. Apa nggak paham kalau untuk perubahan itu ada konsekuensinya selalu. Perubahan itu harus ada konsekuensi. Kalau tidak mau ambil konsekuensi, itu nggak berubah. Sama, cuman ganti merek, tapi sama. Nah, untuk berubah kan ada konsekuensi. Konsekuensi ya harus bangun pagi, harus ngepel gereja. Itu konsekuensi, kan mau berubah. Iya. Ya, apa nggak sadar waktu itu? Nah, Om, ya sadar Om. Oke. Ya, Lalu? Om, karena kan saya tuh nggak terbiasa hidup kayak gitu, tapi saya pengen berubah gitu. Tapi saya pengen berubah. Terus saya juga ya sering baca Alkitab lagi kayak gitu. Terus ya mungkin karena iblis tuh tidak mau atau mungkin iblis tuh tidak suka saya tinggal di gereja. Iblis juga tidak suka saya menjadi anak Tuhan Yesus. Makanya iblis juga berusaha berbagai cara untuk untuk mempengaruhi lah kayak gitu. Sebenarnya saya udah terus saya ngerokok lagi. Saya tuh bener-bener nggak bisa nahan. Saya ngobat lagi, saya beli di apotik karena nggak bisa diterima ya, karena harus pakai resep. Saya beli di tukang beca. Saya sampai ngobrol aja sama Cici, curhat, Ci, saya nggak kuat Ci, kata saya teh. Baru berapa hari itu teh, semingguan lah kalau nggak salah, karena saya pengen berubah, tapi saya harus melewati proses ini tuh berat gitu kan. Akhirnya saya kabur. Jadi kabur dari gereja ya? Saya kabur dari gereja Om, saya nggak kuat. Berapa bulan? Berapa bulan? Iya bentar Om, saya kabur. Nah terus Ko Yohanes tuh bilang sama saya, ingat Dion, ingat Tri katanya. Kalau kamu udah di dalam Tuhan, kemanapun kamu pergi, pasti Tuhan akan bawa lagi. Saya selalu ingat kata-kata itu Om, menghuyingi saya. Saya kabur lagi, pulang ke Jawa, nemuin mamanya Denis. Lah, kenapa kamu pulang?
saya nggak kuat. Ya itulah kalau kamu ingin mengikut Tuhan, kamu harus diproses dulu, kamu harus dibentuk dulu untuk menjadi alatnya. Kamu bisa kalau kamu udah sembuh, kamu bisa menjadi saksi buat mereka-mereka yang belum percaya. Ya itulah tantangan kamu. Iya, tapi aku gini-gini, nggak biasa disuruh, nggak biasa hidup kayak gini. Saya berontak om gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa, saya balik lagi ke Banjar. Lagi ke Banjar. Jadi Iya, atas saya tuh itu balik ya, lagi, tanpa izin. nganterin lagi ke Banjar. Oh, tapi izin sama pendetanya yang situ, yang penguasa situ. Siapa itu penguasa situ? Kan pendeta ya. Pak Daniel, Nah, Pak Daniel, izin sama Pak Daniel nggak? Pak. Enggak, saya kabur aja kabur. Oh, kabur. Oke. Lalu? Nah, terus mamanya Denis, mamanya eh, saudara saya nganterin saya lagi ke Banjar. Nganterin saya lagi ke Banjar. Maaf Pak, ini udah memang anaknya gini-gini. Iya udah nggak apa-apa. Itu butuh proses, itu butuh waktu. Dan saya itu Pak, kalau dibilang saya setiap hari menangis, berdoa sama Tuhan, saya tuh sakau gitu Pak. Bener-bener kayak ibaratnya gini lah, saya lapar nggak makan, kan rasanya pasti kan pengen terus gitu ya Pak. Nah, tubuh pun seperti itu menggerogoti. Saya sampai berdoa sama Tuhan. Eh, mana katanya Tuhan tuh ada enggak? Saya di gereja tuh seperti itu Pak, kan tidur lah ya ibaratnya tidur. Mana Tuhan tuh ada enggak? Saya tuh pengen berubah, saya tuh pengen maksudnya pengen apa ya? Pengen lepas dari ini. Kok rasa itu tuh selalu ada, selalu pengen gitu. Mungkin ya karena harus niat juga dari sayanya, karena saya ya ibaratnya apa ya ngomongnya eh eh, belum 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 sungguh-sungguh banget Ya, untuk apa ya namanya, aduh belum full ya, belum full ya. berkorban buat diri saya gitu lah Ya. ibaratnya ya. Hmm. makin makin ini pelan-pelan, terus ibadah juga pas pertama kali ibadah ya, kot ko Yohanes khotbah, pendetanya khotbah, saya keluar ngerokok. Nah, terus saya tuh ibadahnya itu gimana ini ya, keprok-keprok kayak kayak konser kayak gitu Pak. Jadi aneh, saya tuh nggak ngerti gitu kan. Ya lama kelamaan saya juga dididik, diajarin Alkitab. Walaupun di situ juga saya merasa ya maksudnya sakit lah, pembentukan itu tidak mudah dan tidak gampang. Nah, terus bisa mengerti firman Tuhan sedikit-sedikit, dan nggak mungkin langsung itulah ya. Ibaratnya saya baru banget atau seminggu baca kita pun kadang suka masih bingung, nggak ngerti, suka tanya-tanya juga sama Koko sama Cici kayak gitulah yang di gereja. Terus ada doa-doa kayak gitu 7 hari, saya juga kayak kesurupan gitu Pak, maksudnya di gereja itu teh. Terus bangun tidur badan saya itu pada pada bentol-bentol sebiji-biji salaknya, nggak tahu lah iblis mungkin yang ada di dalam tubuh saya. Pokoknya saya diproses, digempur di situ, sakitnya tuh bener-bener luar biasa. Hampir setahun ke 2 tahun. Terus kamu mau nggak disekolahin lagi supaya kamu tuh nggak sekolah SD banget kayak kata si Koko teh. Terus saya sekolah apa? Kejar paket. Puji Tuhan, saya lulus paket B sama paket C. Nah, jadi sekolah SMA ya, SMP, SMP iya sama SMA. Jadi saya SMA kejar paket ikut C ya. belajar Oke. lah kayak gitu, kayak gitu. Oke, sebentar. Tapi Teman-teman, sebentar, bentar, Mas Ono. Ini teman-teman di YouTube tanya lagi. Mas Ono dibaptisnya kapan tuh? ya Kira-kira? dibaptis sudah waktu ada 1 tahun gitu ya, pas satu Waktu tahun di gereja satu atau tahun satu di tahun setengah. Pokoknya di antara 1 tahun setengah atau 1 tahun Oh, saya setelah dibaptis. setelah melarikan diri dari gereja pertama langsung balik lagi harus dibaptis Iya, gitu. iya gitu dibaptis. Oh, iya. Jadi saya kabur, balik lagi. Ibaratnya gini secara singkatnya, saya kabur dari gereja, saya balik lagi ke gereja, terus saya dibaptis gitu aja. Oh, oke, oke. Dibaptis Nah, oleh ini pendeta Yohanes itu ya? iya sama pendeta Yohanes itu. Nah, terus Oh, oke. terus udah jalan 2 tahun, saya sering diajak pelayanan sama Koko. Kalau khotbah Oh, kemana-mana saya dibawa-bawa ke sini. Nah, terus nggak tahu kenapa saya tuh di depan tuh suka banyak ya, di gereja saya juga, di gereja Pak Daniel juga, kok Yohanes di situ suka banyak orang-orang yang ya maksudnya anak-anak pang lah, anak-anak jalanan, tukang beca, orang-orang yang itu. Nggak tahu hati saya tuh menangis melihat mereka. Saya percaya dan yakin karena saya merasakan mereka gitu, gak ada harapan, gak ada. Dari situ saya sering penginjilan, terus ngobrol-ngobrol sama orang-orang kayak gitu, gitu. Terus ngobrol juga sama Koko.
Kasihan kok mereka tuh nggak ada ya jalan keselamatan gitu kayak gitulah. Iya bagus ya mungkin Tuhan pakai kamu juga untuk memberitakan kabar baik gitu kata Koko teh. Nah terus secara singkat lama lagi ada sekolah misi katanya sekolah penginjilan namanya YWAM Yayasan Anak Muda Wahana, kamu mau nggak sekolah ke sana? Terus aduh kok saya teh malu udah nggak bisa apa-apa kata saya teh kan baru 1 tahun setengah atau 2 tahunan lah kurang lebih mengenal Tuhan Oke. teh. Nah saya Ah, teh bingung kan kalau sekolah Kristen mah mereka pada pinter kok. Saya mah apa tuh kok kata saya teh. Udah kamu nurut aja dulu katanya. Itu sekolah penginjilan jadi kamu di sana belajar penginjilan itu itu ini katanya. Nah udah terus secara singkat saya jadi pergilah ke Bandung. dibiayai oleh itu Yohanes ya. Dan sebenarnya dibiayain itu dari awalnya aja Pak. Maksudnya perginya aja ke sana buat ongkos. Lalu di Nah, sana nah udah nyampe sana, saya teh kan bingung ya Pak ya. Terus ada pendaftaran, ada uang buat makan. Saya teh telepon lagi, mungkin Pak Katam juga ada sedikit tahu lah tentang yang sekolah saya ini. siapa Saya itu? teh Pak telepon, Katam kah? iya Pak Katam juga mungkin tahu Oh sedikitnya ya sekolah ya yang ini. ya. Oke oke oke. Iya, Oke. karena pendeta saya juga ngobrol sama Pak Katam gitu tentang sekolah ini gitu waktu dulu gitu. Ah, Saya teh oke. telepon, saya teh telepon ke Banjar. Oh, saya minta uang, ini harus ada uang. Saya Untuk bayar udah makan. apa? Ya. Ya, buat makan, buat itu dikasih. Yang memang buat makan mah udah dikasih. Nah, terus saya di sekolah di situ, Om. Saya teh saya teh kenal kenal sama orang-orang yang di sekolah di situ teh. Aduh ya Tuhan, sama lagi kayak saya, Om pada ngerokok, narkoba. Ya Tuhan, ternyata saya tuh di situ direhab, Om. Kalau dipengin dong mah. Aduh, saya nggak kuat, saya pengen kabur lagi ini. Tuhan, saya itu harus gimana? Katanya orang Kristen, tapi kok orangnya kayak gini semua. Nah, memang itu untuk dipersiapkan Tuhan. Di situ semuanya ya memang orang dipakai Tuhan. Ya kayak gitulah. Ya, saya merasakan itu sendiri. Akhirnya di situ saya ya dosen-dosen saya diajarin lah. Maksudnya di situ saya sekolah selama 6 bulan 3 bulan 6 bulan sekolah 6 bulan lagi Tiga, pelayanan 3 bulan praktek di Kalimantan kan? 3 bulan praktik itu kan di Ya, Kalimantan iya. Nah jadi Kalimantan juga. selama sekolah itu teh ya ngajarin kayak gitulah yang pokoknya semuanya yang di situ orangnya seperti kayak saya gitu aja lah backgroundnya cuman yang dari Islam tuh cuman saya sama Ujang orang Bandung namanya Jenny dia juga orang Bandung dia juga orang Muslim kayak saya muridnya cuma 10 orang. Nah kenapa kamu bisa ke sini? Ya kayak gitulah cerita. Ya akhirnya di sana diproses lagi, dibentuk lagi, ya, akhirnya kita sembuh lagi lah ibaratnya sama Tuhan tuh dibekelin gitu untuk menjangkau jiwa-jiwa di ada yang ke Rio sama ke Kalimantan. Nah, Oh secara ya, singkat saya belajar Alkitab lah di situ ibaratnya belajar Alkitab di mana di Lembang itu kayak gitu. Lembang ya. Ya, iya belajar belajar Alkitab lah di Lembang situ. Nah, akhirnya kan saya teh harus praktek, praktek dia penginjilan ke Di Kalimantan Kalimantan. menjangkau Oke. terus karena Perlu kan di biaya WAM. lagi, perlu biaya. Nah, perlu biaya lagi. Saya nelpon lagi lah. Oh, saya perlu biaya berapa juta dulu? 6 juta kalau nggak salah tiket pesawat sama makan kayak gitu. Aduh, kamu pulang aja. Aku nggak ada uang. Ya Tuhan, tapi saya pengen karena kan saya udah sembuh ya. Saya pengen rindu gitu. Anu orang-orang yang berjumpa dengan saya. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, walaupun sudah mengenal Tuhan, tapi belum tahu kebenaran. Saya pengen menyampaikan hal-hal ini kepada orang-orang yang belum Luar mengerti benar-benar biasa. Tuhan gitu karena kan saya benar pas ke Kalimantan tuh benar-benar luar biasa lah di sana saya diproses sama Tuhan dipertemukan dengan orang kayak gitu orang kayak gini gitu Akhirnya anaknya dia siapa yang biayai? nah terus saya tuh ngobrol sama staf Kak gimana ini biaya biaya udah tiket pesawat kamu gimana katanya minta sama siapa aduh aku udah minta sama Koko juga nggak dikasih saya teh yaudah kamu percaya nggak kamu kesini sama siapa saya teh masih bingung ya kamu tuh kesini sama Tuhan.
Tuhan itu kaya, dia tuh punya segalanya. Masa cuma 6 juta Tuhan gak kasih kamu uang, so kamu berdoa, kamu berserah sama Tuhan. Bener Om, saya berdoa sama Tuhan, saya berserah sama Tuhan, tapi saya percaya dan yakin, saya positif aja. Kalau memang rencana Tuhan untuk saya pergi ke sana, untuk penginjilan saya pasti berangkat. Kalau enggak, ya udah saya balik lagi ke Banjar. Saya udah berserah sama Tuhan, saya udah gak bisa apa-apa lagi, saya nggak punya uang gitu lah ya ibaratnya ya. Dan saya juga harus minta ke siapa kan bingung. Udah minta juga ke pendeta saya nggak dikasih uang. Pokoknya nggak tahu kenapa ada keajaiban Tuhan. Nama saya tiba-tiba ada gitu naik ke atas. Padahal nama saya paling bawah, nggak punya sponsor, nggak punya apa-apa gitu lah ya ibaratnya. Karena yang lain mah mungkin punya sponsor. Karena dari gerejanya mungkin dari gereja gede gitulah. Kalau saya kan di Banjar gerejanya kecil gitu. Ya kayak gitulah Pak pendetanya juga bilang seperti itu. Nggak tahu kenapa Oke. Om. Jadi ada yang ternyata ada donatur ya, Iya yang ada donatur Om tidak tiba-tiba. dikenal ya, tidak dikenal, nggak diapa, Iya, tapi Tuhan gerakkan kan, tapi ini Tuhan siapa yang gerakkan. biayain saya? Saya juga nggak tahu. Ini orang yang digerakin Tuhan untuk biayain kamu selama kamu apa ya penginjilan mengabarkan kabar baik di Kalimantan. Saya sampai nangis, saya sampai sujud. Ya Tuhan, akhirnya saya ke Kalimantan. Akhirnya Oke. bisa saya ke Kalimantan, saya Berapa orang penginjilan. tuh? 10 orang itu ya? 10 orang Enggak, kan? saya cuma 5 orang. Jadi 7 orang, 8 orang sama staf. Oh, berangkat Kan semua. dibagi dua Om. Oke. Dibagi Oke. dua, stafnya 3, ininya 5. Ya di sana banyak lah pokoknya. Saya menjaga jiwa-jiwa, terus saya juga kesaksian, saya juga ngobrol kepada orang-orang yang ya dulunya seperti saya gitu. Mereka di sana juga Kristen, cuman tidak mengenal Tuhan gitu, masih menyembah penyembahan berhala, patung-patung kayak gitu. Ya di sana pokoknya saya juga Ya, Mas eh, Ono, bisa ceritakan di Kalimantan di daerah mana? Ini teman-teman dari YouTube channel tanya ke saya, ke komentar. Samarinda Om. Samarinda. Oke. Bekokong, Samarinda, Bekokong. Saya perjalanan masuk ke pelosok sampai 8 jam. Terus naik Surama. Apa sih ya? Itu di jembatan Suram. Apa Suramadu, Surabaya itu? Eh, jembatan apa itu yang dulu teh? Suramadu kan di Surabaya. Di Surabaya yang jembatan itu, yang Kalimantan teh apa namanya itu teh ya? Dulu teh. Saya naik Kalimantan perahu. Yang naik perahu sampai 8 jam teh Sungai Mahakam. Aduh, Mahakam ya. Tuhan, saya Ya ngomong besar. Mahakam aja susah Ya, banget. Saya besar ya. Sungai Iya, besar saya ya. naik perahu Mahakam sungai itu. Pokoknya, ya Tuhan, Tuhan bisa bawa ke sini, saya bisa naik pesawat gitu ya, yang namanya orang nggak pernah kayak gitu kan naik pesawat, bisa naik perahu Sungai Mahakam, Bekokong kayak gitulah, banyak ya udah, akhirnya sampai situ, Iya, iya. Oke. terus saya balik lagi ke Banjar, ya udah, habis dari Banjar saya kesaksian banyak ini, terus saya balik lagi ke Bandung sekarang. Ya, sebentar, sebentar. Teman-teman yang di YouTube nanya lagi, waktu di Kalimantan itu menginjilin orang mana? Orang suku asli situ atau ke orang pendatang atau mana? Coba ceritakan Banyak ini. sih Om, berbagai-bagai sih Om. Karena di situ teh banyak orang Jawa juga, ada orang Hmm, pribumi juga. oke. Jadi berbeda-beda Om. Macam-macam ya. Oke, selama Macam-macam Om. selama menginjilin di sana ada masalah nggak? Ada tantangan atau problem atau masalah ada? Banyak Om. Apa yang ceritakan? Teman saya Contohnya. itu namanya Jordi, dia orang Bandung juga. Hmm. Jadi ketika kita doa syafaat, terus kita mau keliling, mau penginjilan, mau menjaga jiwa-jiwa kayak gitu, tiba-tiba teman saya tuh kayak orang kesurupan Om. Oh, diserang oleh roh-roh, Iya, terus roh-roh ya, parit, roh-roh jahat satu ya. parit guling-guling, terus di paritnya itu digorong-gorong itu udah beling Om. Jadi ke kakinya itu kena beling kayak gitu. Jadi sehingga pelayanan kita tuh terhambat 2 minggu. Kita ke rumah sakit dulu karena teman kita, teman saya itu harus dibawa ke rumah sakit karena darahnya juga banyak banget gitu. Oke. Oh, jadi roh-roh jahat di sana ya, penguasa-penguasa ya. Iya, mungkin beda sih rasanya Om. Jadi hawanya itu kadang panas, tiba-tiba kadang dingin kayak gitu Om. Oke, oke. Ya, maksudnya ada tantangan ya dari penduduk setempat. Wah, ini apa nih kristenisasi atau ini itu ada nggak problem itu? Sebenarnya mungkin ada yang beberapa 1 2 gitu ya Om ya. Cuman nggak Hmm. berani sih Om karena kan kita setiap ke sana kita tinggalnya di gereja Om.
Oh iya iya, oke. Jadi kalau ada apa-apa pasti musyawarah dulu sama pihak yang punya gereja. Ah ya, jadi nggak ada tantangan ya dari Enggak, penduduk-penduduk yang situ sama nggak ada orang ya. penduduk sana mah nggak ada sih Om. Nggak ada, cuman serangan-serangan dari roh-roh jahat itu ya. Iya, Toro jahat aja gitu Oh kan di iya sana iya. juga kami Oke. mengajar Om. Ya, ya. Oke, teman-teman yang di Zoom ini ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon. Saya Saya persilakan. Ya, Pak Andre. silakan Bu Foni, silakan Bu, Ya, silakan. Buka, yang tadi. buka kameranya kalau supaya bisa lihat Ya, ini. Nah, silakan. Pak Didion, ya kan Bapak dulu kurang jelas juga tadi. Yang dulu kan dibaptis sudah kena Tuhan 1,5 tahun ya Pak, ya kan? Ya, Di Yang Banjar. itu sekolah lagi di Kalimantan ya, apa-apa kan banyak yang kayak Bapak juga dulu ya. Nah, rokok apa-apa ada tergiur nggak Pak? Kan udah lahir baru, masih kegoda nggak Pak? Kayak perbuatan lama dulu, narkoba, obat-obatan. enggak sih, cuman ya jadi gini, selintas tuh kadang ada gitu. Selintas kadang ada karena badan sakau karena kita udah terbiasa seperti itu puluhan tahun gitu. Tiba-tiba harus berubah sekian tahun, sekian hari, sekian bulan itu kan perlu waktu dan proses juga. Tapi ada, cuman enggak cuma ada merasa pengen, cuman gimana ya ngomongnya ya, nggak sampai melakukan gitu. Hmm, Cukup tahu gitu. hmm, Oke. hmm. Ya, tetap Pak, ada lah, gangguan tetap ada. Ya. ya Pak Gideon, kan Bapak nginjil di mana-mana kan, di sekolah Alkitab, sekolah penginjilan kan harus korban itu kan nginjil ke jiwa-jiwa yang belum bertobat. Keluarga Bapak aja belum bertobat. Apakah kan pertama kan harus Yerusalem, Pak. Mengapa Bapak bukan menginjil di keluarga dulu, Pak? Ngapa yang tepat jauh-jauh dulu, Pak? Udah keluarga juga udah sebelum sebelum saya ke gereja sebenarnya saya udah ke Bandung dulu. Cuman kan keluarga saya menolak. Hmm. Hmm. Nah, berarti Ya. jangan berhenti-berhenti nginjil ya. Iya. Itu. Keluarganya menolak. Jadi memang ada tugas dari sekolah misi penginjilan. Jadi dia ditugaskan untuk 3 bulan praktek. Itu tugas Bu, yang tidak bisa ditolak. Dia harus tugas. Dia kan sekolah penginjilan misi itu 6 bulan Bu, ya 6 bulan, 3 bulannya harus praktek penginjilan di Kalimantan. Biayanya 6 juta. Waktu itu dia bingung di mana ada duitnya, nggak ada duitnya. Tiba-tiba ada donatur. Oke, saya ulangi lagi ya supaya paham teman-teman ya. Tiba-tiba dia hanya berdoa, ada donatur yang dia tidak kenal. Si Yono itu tidak kenal siapa donatur, sampai sekarang pun mungkin dia tidak kenal. Tapi tidak perlulah dikenal. Tapi yang penting Tuhan menolong lewat seseorang. Itu yang penting. Itu tidak penting lah donatur siapa, tidak penting. Nah, yang kita perlu tanyakan perubahan apa, gitu kan? Yang ditanyakan kan perubahan apa yang terjadi di dalam diri Yono. Ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Silakan. Minta tipnya dong Pak, kan itu setia melayani Tuhan, tipnya gimana Pak supaya kita yang ikut ini juga setia mengikuti Yesus sampai selama-lamanya Pak, supaya nggak diombang-ambingkan itu lagi. Minta tipnya Pak. Makasih. Minta sarannya dibilang. Sarannya lah. Sebenarnya sih Saran apa? harus sebenarnya sih kalau menurut saya gitu ya. Karena sekarang juga saya kan di Bandung. Terus saya juga tergerak. Saya juga udah kirimin beberapa foto ke Pak Yunus gitu. Saya di sini maksudnya menjangkau jiwa-jiwa. Jadi gini, saya tuh punya dulu sebelum saya berbagi, saya tuh sering ke jalan, sering ngobrol sama mereka, sering mengabarkan kabar baik tentang Tuhan, tentang keselamatan. Nah, terus ngobrol sama tukang ya pemulung, dia dari pagi sampai malam cari uang kayak gitu, terus cuma dapat 5.000 perak, hidup udah hidup udah apa ya nggak berdaya kayak gitu. Nah, terus saya juga udah kirim-kirimin ke Pak Yunus kemarin foto-fotonya. Nah, terus
Dari situ saya kan kerja di kafe. Nah, terus saya dapat uang makan. Tuhan gerakin saya dari uang makan itu saya masak. Nah, saya masak, saya dapat 10 bungkus, 20 bungkus, saya bawalah digendong atau terus naik motor gitu digendong terus saya bagiin sambil mengabarkan kabar baik. Intinya mah gini, kalau kita sudah tergerak untuk melayani Tuhan, jadi ibaratnya motivasi untuk kita jadi semangat terus melayani Tuhan, balik lagi ke diri kita. Kalau memang itu Ya. panggilan, kita cintai, pasti itu akan terus dilakukan. Beda halnya kalau kita sudah berdoa, terus kayak nggak ada jawaban atau gimana, terus kita terus putus asa, ah ya udahlah, ada Tuhan juga nggak ngasih jawaban, nggak ngasih jalan. Sebenarnya dari kitanya dulu gitu. Kita harus bertindak, melakukan apa yang menjadi prioritas kita, yang jadi hati kita senang gitu. Karena kan saya mah ketika saya berdoa juga, ketika saya berdoa ya lah, ibaratnya gini, ketika saya berdoa juga saya pengen 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 menjangkau gitu jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, karena saya juga kasihan kepada mereka karena jalan keselamatan kan cuma satu gitu lah, Isa Al-Masih, Tuhan Yesus. Nah, makanya Tuhan Yesus juga gerakin hati saya untuk melayani jiwa-jiwa di Amin. jalanan dengan cara ini gitu. Ya, oke. Sekali Oke. lagi Pak, Ya, Bapak silakan. dekat itu kan kebanyakan hamba Tuhan, sorry. Hamba Tuhan kan maunya nginjil orang yang berduit kelas atas ya. Bapak, apakah ada merasa malu nggak? Atau, oh saya ditempati sama Tuhan orang-orang nggak punya Pak. Ada pikiran, Tuhan nggak adil orang-orang ke tempat yang lebih mewah kan dapat PK apa-apa. Bapak merasa minder nggak? Tuhan tempatkan di pemulung, tukang rokok, apa-apa jalanan. Makasih Pak. Enggak, Ya, Ya, silakan. kan enggak. biasa orang milih-milih. Jadi Gimana Pak? penginjilan, jadi saya menjangkau jiwa-jiwa itu kepada, maksudnya milih orang gitu. Bukan, Iya bukan, enggak kan bukan, Tuhan bukan. Saya adil. jelaskan. Saya jelaskan, Oh Pak orang Buboni. lain nginjil di orang berduit kan dapat apa-apa di orang kaya. Kita ada pikiran Tuhan nggak adil nih. Saya suruh nginjil di orang nggak punya, miskin, kayak orang pemulung. Bahasa malu nggak Bapak? Enggak, Pernah saya enggak. nggak pernah kayak bersungguh-sungguh nggak Tuhan nggak adil nih. Saya masa menginjilin orang nggak punya apa-apa. Pernah bersungguh nggak sama Tuhan? Bersungguh-sungguh Pak. Enggak pernah. Makasih. Enggak pernah karena kan dunia latar belakang saya juga, maaf katalah, saya juga orang yang susah makan, orang yang miskin, orang yang narkoba, orang yang jatuh dalam dosa. Ibaratnya saya tuh orang yang hina di, kalau dibilang di dunia gitu. Tapi kan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan mencari orang yang kaya raya, orang yang sukses, orang yang ganteng, kan nggak milih-milih. Tuhan Yesus juga malah mencari hati-hati yang remuk hatinya. Jadi seperti kayak saya remuk hatinya. Jadi ketika saya menginjili orang-orang yang di jalanan, yang orang-orang bajunya rompang-ramping, terus saya malu atau gimana? Enggak, malah teman-teman pada kalau aku bikin status, teman-teman saya orang Islam yang belum mengenal Tuhan suka ada yang komen, Dion, kenapa kamu mau foto sama orang itu kayak gitu? Kata saya, ya saya suka jawab, ya itu juga kan ciptaan Tuhan, sama kayak kita. Terus terus oh terus kamu berbagi, terus uang dari mana? Saya jujur, saya nggak pernah mengemis dan meminta kepada siapapun untuk mendonasi saya, untuk memberikan saya donasi untuk berbagi kepada orang. Aku pakai uang sendiri, saya berani sumpah, kata saya teh. Saya bawa nama Tuhan juga berani, Tuhan yang lebih tahu dari saya. Saya melakukan ini bukan untuk manusia, tapi saya melakukan ini buat Tuhan, kata saya teh. Karena saya tahu Wow, keren. keselamatan itu hanya Tuhan, kata saya teh. Wow, Ya, mantap. banyak sebenarnya, saya sampai down juga. Sampai downnya tuh gini, saya tuh melakukan hal baik aja, orang lain belum tentu suka. Iya, Apalagi kita betul. melakukan hal jahat. Saya ngelakuin itu, saya down. Tuhan, saya nggak mau. Saya sempat gini, Tuhan, saya nggak mau pelayanan lagi. Saya udah melakukan hal baik, tapi di mata orang nggak pernah selalu baik. Ya itu mungkin ujian saya, tantangan saya. Iya. Ketika saya melakukan melakukan kebaikan untuk menolong orang lain, tapi orang lain menilai saya jelek.
menilai saya untuk mengkristenkan. Adalah beberapa orang seperti itu di teman saya karena kan ratusan orangnya di tempat kerja saya yang kemarin yang di KP Korea. Jadi ada beberapa orang yang menerima, ada beberapa orang juga yang terima, ada juga yang tidak menerima. Yang tidak menerima itu yang terkadang ngomong itu yang membuat sakit hati. Tapi saya nggak pernah gubris. Yang penting saya kan melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan saya Ya, nggak pernah. oke. Jadi sampai udah dapat berapa kamu dari gereja sumbangan gini, sampai ada orang seperti itu ke saya. Saya nggak pernah mengemis, kata saya nggak pernah meminta, malah saya kesaksian kepada Denis. Saya datang ke Denis, Kak, lihat ada orang transfer ke saya, tapi saya nggak tahu namanya, lihat. Terus saya menghubungi pihak bank CNB, saya sampai ngomong, kakak, ini ada uang masuk, saya nggak tahu ini siapa, saya pengen balikin. Saya sampai segitunya. Karena Tuhan gerakin saya semampu saya. Saya dapat uang makan 50.000, saya beliin makanan, saya beliin masak, saya sayur, saya bukan jadi gini. Saya membagikan makanan bukan jadi gini, gimana ya? Jadi gini, susah juga ngomongnya. Saya tuh tadinya cuma nggak bawa makanan, cuman Tuhan tuh gerakin gitu. Coba sambil bawa makan, kasihan saya tuh mendengar kesaksian mereka tuh, ngobrol mereka tuh, dia tuh nggak makan dari pagi gitu. Sedangkan kalau kita kan, ya Tuhan, saya nasi aja kadang di KP dibuang gitu. Yang sisa nggak di ini aja sampai kelaparan, sampai murungin, sampai nasi di kolong jembatan kayak gitu, sampah-sampah sama mereka. Dia ngobrol, saya pokoknya udah 2 tahun ini menjalani itu dan Tuhan selalu, ya puji Tuhan, Tuhan ya berkatilah gitu. Saya nggak pernah meminta ke siapapun, ya pokoknya adalah yang pasti yang kayak gitu. Saya Ya. sampai cerita sama saudara saya, Kak, ke Sedeni saya datang, saya tergerak sama Tuhan. Kenapa? Saya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang itu, yang di kolong jembatan Oke, itu. Mas Ono, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu Foni? Udah, Pak. Saya, oke. Makasih Bu Foni. Oke, kalau mau saya sederhanakan pertanyaan Ibu Foni sebetulnya begini, Mas Ono, ya. Kalau mau saya sederhanakan, kenapa Mas Ono nggak menginjilin orang yang kaya saja? Jadi ada untung. Itu maksudnya itu pertanyaan Bu Foni, saya sederhanakan. Kenapa nggak milih orang-orang yang kaya supaya dapat ada uang PK lah, ya? Transportasi. Persembahan kasih gitu. Kenapa malah ke di kolong jembatan lah, pemulung pun kan nggak ada uangnya. Itu maksud, itu saya sederhanakan lah. Pertanyaan Bu Foni mungkin nggak paham itu Mas Ono. Itu kenapa nggak milih, kok nggak milih yang nginjilin orang kaya-kaya itu loh. Nah, bisa dijawab. Jadi Silakan. gini, kalau penginjilan saya memberitakan kabar baik saya, kalau hati saya tergerak. Jadi gini, saya jalan, saya bawa makanan, Tuhan tuh gerakin, kamu bilang tentang Tuhan. Ya saya bilang, tapi kalau saya ngasih, Tuhan gak gerakin, saya nggak ngomong, tapi kebanyakan saya juga bilang gitu. Ya. Begitu, jadi saya dorongan Roh Kudus iya, yang kayak mendorong. Ya, jadi sebetulnya dia tidak milih-milih. Dia mungkin kepinginnya orang kaya, kepinginnya, tapi dorongan Roh Kudus yang berkobar-kobar, ya enggak? Berkobar-kobar untuk menyampaikan kabar baik pada orang yang belum kenal. Kebetulan yang ditemui dia ya orang-orang marginal tadi. Ya, oke. Ya, saya kira ada lagi yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan untuk Salam, satu Pak. orang lagi. Ya, Salam, Pak. Nih, suaminya Astri mau bertanya. Oh ya, silakan Bu Astri, silakan. Boleh buka mikrofonnya. Ya, mikrofon sama kamera. Oke, silakan. Siapa ini? Halo, Mas Yono. Ya. Ini siapa? Suaminya Ibu Astriani ya? Iya, suaminya Ibu Astriani. Oh, siapa namanya, Pak? Saya Norbertus dari Sumba. Oh, ini temannya Pak Yumbuk ini. Pak Yumbuk juga dari Sumba ini. Oke, silakan Pak Norbertus ya. Ya. Silakan. Posisi sekarang kan saya di Jawa Barat nih. Di Bogor. Saya di daerah Cilengsi. Bogor ya? Mas Yono. Oh, Cilengsi. Nah, dekat ya? Saya di sini menjangkau orang Sunda. Nah, kebetulan kalau Mas Yono kan suku Sunda. Nah, kalau Mas Yono nih, seandainya saya posisikan diri saya orang Sunda, bagaimana Mas Yono menyampaikan Injil kepada saya? Gimana? Oke, saya sederhanakan dulu.
Saya sederhanakan. sederhana. Saya Ya, sederhanakan. sebenarnya Sebentar Mas Ono. Saya ya. coba sederhanakan pertanyaan dari Pak Norbertus. Katakanlah Mas Ono sekarang menemui seorang suku Sunda, ya. Mas Ono lagi ketemu sama suku Sunda ini. Bagaimana caranya menyampaikan siapa Yesus lah? Bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Gimana caranya menyampaikan kepada suku Sunda? Begitu kan pertanyaannya? Ya, Iya, betul-betul. iya. Kita Nah, kasih sebenarnya sederhana, gini, Pak. lebih sederhana. Silakan. Ini mah gini aja ya Pak ya. Saya kan Silakan. nggak, jadi gini, kalau saya tuh nggak menemuin orang langsung saya ngomong gitu tentang Yesus, enggak. Jadi ketika saya perjalanan penginjilan, misalkan saya bawa makanan sambil menginjil, sambil berdoa, Tuhan tunjukkan gerakan hati orang-orang yang memang benar pengen mengenal Engkau gitu ya. Jadi ketemu sama orang tuh ya pertama ya saya kenalan, namanya siapa Bapak ini, Bapak tinggal di mana, di sini. Saya udah Bapak udah lama mulung, udah katanya. Terus tanpa sadari dia tuh menceritakan gitu Pak, menceritakan tentang kehidupan dia. Jadi nggak langsung tentang Tuhan, jadi menceritakan tentang kehidupannya dia dulu gitu. Saya tuh gini gini gini. Jadi ya tetap kuat Pak, tetap sabar. Saya juga sama kayak dulu, kayak Bapak gitu, tidak mempunyai pengharapan, tidak mempunyai masa depan. Tapi ketika saya mengenal Isa Al-Masih, kata saya, terus dia juga nanya, Isa Al-Masih itu siapa? Isa Al-Masih itu kalau di agama saya mah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang menebus dosa-dosa saya dan Bapak juga, kata saya. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kalau kita hidup di luar Tuhan, hidup kita akan sia-sia dan mati pun akan sia-sia, kata saya. Kan kok gampang, maksudnya kok mati ditebus? Iya kan Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Oke. Gitu. Ya. Jadi tidak secara langsung sih. Jadi kita tuh kayak dulu kalau dulu. Jadi terus ada juga yang suka pernah dulu tanya teman saya juga, dia juga dari Kristen. Saya mah bingung Dion sama kamu. Saya dari kecil Kristen mau nginjilin aja bingung. Kamu kayak nginjilin teh kumaha gitu. Gimana caranya pertama? Dan sebenarnya gampang. Kita ngomong apa adanya yang tentang perubahan hidup kita aja udah, gak usah kita harus sekolah tinggi gimana. Menurut saya mah mungkin ada juga yang seperti itu, tapi kalau Tuhan pakai saya kan saya mah nggak sekolah, jadi saya menceritakan apa yang real dalam kehidupan saya. Oke, Mas Ono. Oke, alright. Bentar, jangan terlalu panjang ya. Mungkin ini poinnya yang dia mau sampaikan. Dia menginjili dengan cara apa? Bersaksi. Dengan bersaksi, dengan kesaksian dia, bagaimana Kristus mengubah diri Ono, ya Dion ini, yang mengubah dia sehingga seperti itulah kesaksiannya. Tentu saja tidak serta merta ada membangun hubungan ya, pertemanan dulu, bagaimana Bapak kerja apa seperti itu ya. Setelah nyaman berkomunikasi baru bercerita, sebetulnya bersaksi. Bagaimana dia diubahkan yang tadinya dari orang-orang yang gelap menjadi orang yang terang, dari dunia yang gelap menjadi ciptaan yang baru. Mungkin itu bisa menjawab Pak Norbertus, atau ada lagi yang mau disampaikan? Ya, dengan kesaksian lah. Ya, dengan kesaksian. Oke, makasih Pak Norbertus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu Astriani mungkin? Mana Ibu Astriani? Alright, jadi intinya kesaksian itu berbicara 1000 lebih kuat daripada 1000 khotbah, ya enggak? Jadi itu memang itu terjadi. Alright, saya kira waktunya sudah nggak banyak lagi. Bisa disampaikan kira-kira mau pesan moral apa yang Mas Ono sampaikan kepada yang di YouTube channel maupun yang di Zoom ini, ya? Kira-kira pesan-pesan moral apa atau kata-kata membangun apa? Silakan sampaikan. Jadi kalau dari saya mah kan karena saya ya semua juga masih muda lah ya, saya juga. Karena saya kan dari kalangan anak muda, jadi ya pesan saya yang siapa aja yang nonton gitu, anak-anak muda, ya pesan saya untuk anak-anak muda, pergaulan yang buruk kan itu kan pasti merusak perbuatan kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati untuk anak-anak muda ketika kita bergaul bolehlah gitu, maksudnya dengan siapa saja, mau dengan siapa saja gitu, tapi kita harus bisa memilih gitu mana yang baik dan mana yang
mana yang salah gitu. Karena ketika kita bergaul, contohnya kayak saya gitu, bergaul yang salah, ya akhirnya saya salah terus gitu. Tapi ketika kita bergaul sesuatu yang baik, ya baik, firman Tuhan, baca Alkitab, ya kesaksian, semuanya hal-hal yang baik lah. Pasti itu juga akan mempengaruhi yang baik. Karena saya buruk ya jadi buruk kan dulunya gitu. Alright. Nah terus yang keduanya ya mungkin untuk semuanya yang ya percaya sama Tuhan Yesus gitulah ya. Jangan takut untuk terus mengabarkan kabar baik tentang Tuhan, dan saya percayalah gitu. Kan Tuhan Yesus juga dia akan apa ya ibaratnya menyertai sampai ujung bumi. Dia juga tidak akan Amin. meninggalkan kita gitulah istilahnya. Saya juga awal-awalnya takut ya karena saya percaya ada Roh Kudus yang membimbing saya, menuntun saya jadi berani gitu. Amin. Ya. Itu aja sih dari saya. Oke. Oke, baik teman-teman. Kesaksian dari Mas Triono ini ya menegaskan ya bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dijamah oleh Roh Kudus. Ya, dari seorang yang lahir dan dibesarkan di keluarga Muslim yang taat, Tuhan ubahkan hidupnya menjadi seorang ya penginjil ya, yang melayani kaum marginal, kaum miskin, pemulung, dan mereka yang terpinggirkan ya. Dan firman Tuhan pun berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya enggak? 2 Korintus 5 ya, ayat 17 ya. Jadi ingatlah ya, your past does not define you, God's grace does. Masa lalu Anda itu tidak mendefinisikan diri Anda, tapi kasih karunia Tuhan yang mendefinisikan Anda. Ya, kalau hari ini Anda merasa tidak layak, ya, tidak patut, tidak pantas, atau masa lalu Anda begitu berat, begitu buruk, ketahuilah bahwa kasih Kristus mampu menjangkau Anda seperti ia menjangkau Mas Triono. Ya, jadi closing statementnya yang saya tangkap ya dari kesaksian Mas Triono ya. Podcast yang ini mengingatkan kita semua bahwa kuasa Tuhan nyata, tidak terbatas oleh latar belakang agama. Itu status sosial ya. Mas Ono adalah agama dari seberang ya. Status sosialnya dia dibuang lah, dititipkan kepada kakek neneknya tadi kan. Kalau mau dengar tadi yang awan ya. Dan disitulah atau masa lalu seseorang ya. Mas Ono kan masa lalunya gelap. Ya, ikut pergaulan yang salah, gitu. Tapi biarlah ya, setiap kita juga semakin berani untuk buka hati untuk firman Tuhan, ya, dan rela dipakainya untuk memberkati orang lain. Your testimony is someone else breakthrough. Ya, seperti tadi kan disampaikan oleh Mas Ono, kesaksian Anda adalah terobosan bagi orang lain ya. Kesaksian Anda bisa menjadi jawaban bagi orang lain. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Podcast Kompak siang ini Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesaksian yang telah kami dengar hari ini dari Mas Triono. Terima kasih karena Engkau sudah menjamah hidup dari Triono dan menjadikan menjadi saksimu. Kami berdoa biarlah setiap pendengar yang mengikuti podcast ini juga dijamah oleh Roh Kudus, mengalami perubahan dan semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami tutup podcast kami ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright teman-teman, jika podcast ini bisa memberkati Anda, silakan di-share, komen, like, and share kepada teman-teman di komunitas yang lain supaya banyak orang diberkati ya. Let yourself be processed by God for the sake of progress. Ya, relakan Anda diproses Tuhan. Ya, demi kemajuan Anda. Nothing else is too big for Jesus to handle, and nothing is too small to escape His attention. Ya. Tidak ada hal yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus untuk ditangani
dan tidak ada hal yang terlalu kecil untuk luput dari perhatiannya. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa menjadi saksi Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Podcast Kompak Siang for Christ, Indonesia for Christ. Tetap semangat, ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, sampai ketemu Pak Triono. Terima kasih Pak Katam, Bu Astriani, Pak Norbertus, Ibu Feni, Pak Yumbuk, dan teman-teman yang ada di YouTube channel. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak Yumbuk, terima kasih Pak Katam. Terima kasih Pak. Kita live ya.